Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Lagi-lagi berjumpa di video sharing kali ini. Saya doakan kawan-kawan semuanya, sahabat sama semuanya, setiap hari jadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih kaya, bermanfaat, berkah berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Karena sejatinya kita setiap hari ingin menjadi lebih baik ya. Karena siapa yang lebih baik daripada hari kemarin itu termasuk orang-orang yang beruntung. Ya mudah-mudahan kita tidak lebih buruk daripada kemarin. Karena itu termasuk orang yang dilaknat ya. Orang yang, kalau kita sama saja termasuk orang yang merugi ya, apalagi yang lebih buruk. Maka yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan agar terus kita menjadi lebih baik dari hari ke hari ya. Baik kawan-kawan semuanya, sebelum saya lanjut ke video sharing saya ingin ngajak kepada saudara-saudara semuanya untuk melakukan satu aktivitas yang sangat baik sekali. Sebelum kita melakukan aktivitas, yaitu aktivitas yang bisa menurunkan stres dan meningkatkan kebahagiaan sekaligus, yaitu nafas sadar dan nafas syukur. Anda bisa lakukan ini setiap hari, cukup bagus untuk terus agar rasa syukur ini berada dalam tubuh kita. Caranya gimana? Saya akan pandu Anda relax, duduk nyaman, kemudian Anda lakukan nafas sadar. Tarik nafas natural mungkin. Tarik nafas dengan penuh kesadaran. Tarik nafas, tahan di perut, keluarkan perlahan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lalu geser hati ini ke kondisi rasa syukur. Hal yang paling mudah disyukuri adalah mensyukuri nafas ini. Setiap tarikan nafas, hembuskan itu dengan rasakan dengan sepenuh syukur. Lalu ketika menghembuskan, ucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah. Rasakan syukurnya, benar-benar mensyukuri setiap tarikan nafas ini dan hembuskan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat-sahabat semuanya, Anda bisa praktekkan setiap hari. Bagusnya di pagi hari sambil menghirup udara pagi hari yang segar. Anda lakukan tarik nafas, keluarkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sangat bagus sekali untuk menurunkan stres dalam diri kita dan meningkatkan kebahagiaan di level individu. Baik, berikutnya saya akan sharing. Namun sebelum sharing, Anda bisa like dan subscribe di video saya ini, di channel saya Harun Soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau video ini bermanfaat, Anda bisa share pada siapapun agar mereka bisa mendapatkan informasi ini, ilmu ini, dan bisa mempraktekkan sehingga menjadi kebaikan buat kita bersama. Nah, kawan-kawan semuanya, saya akan sharing tentang terapi maaf dan memaafkan dengan menggunakan metode SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique yang saya pelajari langsung dari founder SEP atau Pak Ahmad Faiz. Nah, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana proses terapi maaf dan maafkan. Jadi maafkan itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita dengan Allah. Yang ketiga, yang dua belum ya. Yang kedua adalah kita dengan sama manusia, karena kita adalah makhluk sosial yang pasti
Kita ada hubungan sosial, ada pasti ada berkaitan sangkut paut dengan sama manusia ya, sesama lain, entah itu dengan pihak keluarga, dengan lingkungan pertemanan, dalam pekerjaan, komunitas, ada sekolah, kampus, di perkuliahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan diri sendiri. Jadi, namun video kali ini kita fokus pada yang pertama dulu, yaitu dengan Allah, dengan Tuhan kita. Yang kedua nanti di bagian kedua, bagian maafkan dengan sesama. Nanti di bagian selanjutnya bagaimana memaafkan diri sendiri. Baik kawan-kawan semuanya, yang pertama kita akan bahas terapi maaf dan maafkan dengan Allah. Kenapa perlu kita namanya memaafkan atau forgiveness? Jadi forgiveness ini istilahnya kalau kita sedang membersihkan abak mandi yang kotor, sudah lama nggak pernah dibersihkan, di sana ada keratnya, di sana ada lumut yang sudah hitam dan sebagainya. Itu kita perlu bersihkan dengan alat. Kita gosok, kita kasih sabun, kita kasih alat cairan yang penjernih, misalkan penghilang kerat dan sebagainya, sehingga bersih, baru kita bisa lebih mudah gitu ya dibersihkannya. Tapi kalau nggak dipakai alat seperti itu, nggak ini, maka dia akan tetap tidak, ya walaupun dibersihkan tapi nggak, masih kerat-keratnya masih ada. Maka perlu keratnya harus dibersihkan dulu. Kemudian kalau Anda punya saluran, misalkan saluran air atau saluran apapun yang tersumbat karena ada tumpukan sampah, ada mungkin ada hal yang menyumbat, maka sumbatan itu harus kita bersihkan dulu. Nah, dalam hidup kita, dalam diri kita, sumbatan itu, kerat-kerat dan semacam itu yang diakibatkan dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Maka bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya dengan forgiveness. Kita akan praktekkan nanti ya. Jadi dengan ya terapi forgiveness, dengan maaf dan maafkan. Nanti saya akan praktekkan yang level basicnya, karena level advance ini kadang perlu pendampingan. Level basicnya saja Anda bisa melakukan dan bisa membuat Anda lebih damai, lebih bahagia. Nah, terapi maafkan. Bagaimana kita dengan Allah? Di luar teman-teman silakan Anda lakukan sholat taubat, kemudian baca istighfar, dan juga ibadah yang lainnya ya, sebagai bentuk kita minta ampun sama Allah. Di luar itu ada satu teknik yang bisa untuk terapi maafkan, jadi terapi mandiri, yaitu dengan menggunakan metode SAFE dengan menuliskan. Karena menuliskan ini adalah bentuk ekspresi kita menuangkan dalam bentuk tulisan, menuangkan emosi-emosi yang mungkin selama ini jadi beban dalam bentuk tulisan. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang 3 tipe pengelolaan emosi. Nah, Anda nih berada di tipe yang mana? Di sana saya jelaskan tentang ada tipe yang pertama menahan, ada yang mengekspresikan, ada yang sudah berdamai. Maka ketika dalam posisi 1 dan 2 itu biasanya ini masih berkutat dalam masalah yang sama karena belum berdamai. Nah, mengekspresikan ini salah satunya dengan menuliskan. Menuliskan ini menuangkan emosi-emosi kita dalam bentuk tulisan. Ini sangat bagus juga, ini bentuk terapi juga sebenarnya, terapi mandiri dengan tulisan. Maka ini kita pakai dengan terapi maaf pada Allah. Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan, Anda siapkan buku khusus ya. Buku khusus ini khusus Anda sama Allah yang tahu. Jadi nggak usah diperlihatkan pada orang lain, sahabat Anda, atau ya orang rumah, pasangan Anda, orang tua. Cukup hanya kita sama Allah saja yang tahu. Karena ini adalah isinya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang nanti kita bersihkan. Kita terapi mandiri. Oke, caranya adalah Anda siapkan buku khusus. Ini saya sudah siapkan buku tulisan dan saya tulis nih, tapi nggak kelihatan ya, sengaja. Jadi saya tulis ini, nanti saya bagaimana cara menulisnya, jadi nanti saya pandu ya. Jadi Anda siapkan bukunya, kertas kosong atau apa, Anda
nanti bisa dicopot tuh kan, kalau sudah dibereskan nanti dicopot lalu dibakar jadi abunya jadiin kopi. Jadi bercanda, jadi nggak usah jadiin kopi, nanti masuk lagi dosanya ya, ya dibuang ya. Anda siapkan, kemudian lalu tuliskan. Bagaimana cara menulisnya? Cara menuliskannya, kata-katanya adalah seperti ini. Ya Allah, maafkan saya atas kesalahan saya berupa apa? Ya Allah, maafkan saya atas kesalahan saya berupa, tuliskan tuh. Lebih detail tuh. Saya salah ini bla 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 bla. Mohon bimbingan dan kasih sayang. Mohon, nanti kita terapi mandiri. Di terapi mandiri ya. Nanti saya pandu terapinya. Ya Allah, maafkan saya atas kesalahan saya berupa apa? Sebutkan sana Anda curhat, munculkan penyesalan, munculkan bahwa saya benar-benar menyesal melakukan ini. Mohon bimbingan dan kasih sayang. Mohon bimbingan dan kasih sayang. Sebanyak mungkin. Berapa? Ya sebanyak mungkin. Anda sudah berapa tahun hidup? Ya minimal 70 lah. Anda tuliskan minimal 70, lalu Anda bereskan. Nanti kita terapi bagaimana cara proses terapinya. Anda bereskan satu persatu. Satu hari satu, satu hari, dua, ya maksimal satu hari itu 5 ya. 5 kasus Anda bersihkan, Anda terapi itu ya. Terapi mandiri. Agar lebih plong, lebih damai, lebih ya minta petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan bisa jadi dengan wasilah ini ya kita bisa lebih sehat, kalau mungkin ada sakit-sakit, dan kita bisa lebih bahagia secara emosi dan lebih tenang dan lebih damai hati kita gitu ya. Ya mudah-mudahan kita buka, kita bersihkan sehingga muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Oke, Anda sudah siapkan? Setelah siapkan, Anda tuliskan. Tulisannya, ya Allah, walaupun saya mohon maaf, ya Allah, maafkan atas kesalahan saya berupa ini, dan saya mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, maafkan saya atas kesalahan saya berupa apa? Anda curhat sana, tuliskan mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu. Setelah Anda tuliskan minimal 70, ya kalau kita hidup sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih, ya telah 40 tahun yang masih produktif misalkan. Kalau satu hari satu kesalahan, setahun aja udah 300-an sekian ya. Setahun itu. Dikalikan 30, kalikan 40 berapa kali? Ya taruhlah ya masa dari mulai balik kita ya. Dari umur 15 misalkan, kita ambil rata-rata lah misalkan dari umur 15 atau taruhlah 20 tahun lah. 20 tahun dikali 300-an misalkan beberapa itu. Ya ada cukup 70 aja, 70 Anda tuliskan, lalu bersihkan satu persatu ya. Kemudian setelah Anda tuliskan, kita bersihkan, kita mulai cleansing, terapi. Bagaimana cara terapi mandirinya? Itu dengan doa tadi ya. Saya sudah Anda ketika menuliskan itu sudah menterapi juga sebenarnya. Tapi Anda lalu relax, duduk nyaman. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya proses terapi mandiri seperti apa. Lalu doanya, masukkan doa yang sudah saya pandu tadi. Ya Allah, maafkan atas kesalahan saya yang berupa ini. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu. Saya pandu satu persatu ya. Ya Allah, maafkan saya. Anda relax, taruh di atas paha. Ya Allah, maafkan saya atas kesalahan saya berupa ini. Apa? Ceritakan. Anda sebutkan kesalahannya apa. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu. Mohon bimbingan dan kasih sayang. Ya Allah, maafkan saya atas kesalahan saya berupa ini. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan saya atas kesalahan saya berupa ini. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu. Mohon bimbingan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Mohon bimbingan dan
Mohon bimbingan kasih sayangmu. Mohon bimbingan kasih sayangmu. Kemudian Anda bisa lakukan proses terapinya ya. Jadi Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana proses terapi setting. Proses setting dari awal sampai akhir. Di sini saya akan hanya pandu doanya saja. Anda bisa lakukan secara terapi mandiri. Anda bisa lakukan, dan doa ini saja sudah membantu. Ini sudah bagian dari proses terapi. Besok tarik nafas. Anda ucapkan alhamdulillah. 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 Anda bisa lakukan itu kawan-kawan semuanya. Anda bisa tuliskan permohonan maaf Anda dalam bentuk tulisan di atas buku. Anda siapkan buku diary khusus, hanya Anda sendiri yang tahu dan Allah. Kemudian Anda tuliskan, lalu Anda bersihkan dengan terapi mandiri tadi, doa, lalu tarik nafas, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan Anda sebarkan kebaikan ini kepada siapapun, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.